politik itu dinamis, apa saja bisa terjadi. Itu Erick Thohir menjadi bagian dari keputusan. P3 sendiri sampai saat ini belum ada memutuskan. Kalau Golkar sudah jelas lah ya kan, Bapak Erlangga. Bang Gimana? Isra jangan gelisah. Ya P3 sendiri tentunya punya strategi. Jadi barang budi luar biasa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sekarang kita akan berbincang dengan para narasumber dedengkot dan elit politik. Di sini ada suhu kita, Bang Haji Dato Ilham Shah, Sekretaris DPD Golkar Sumatera Utara. Kemudian ada Bung Hendra Cipta, SE, Sekretaris PAN Sumut, aktivis 98, dan Bung Jabarudin Harahap, ini kahanggi saya, Ketua P3 Sumatera Utara. Sengaja kita kumpulkan para ketua partai elit KIB di sini, karena kita akan membicarakan tentang atau mendiskusikan mengenai bagaimana dan apa perkembangan KIB di Sumatera Utara, sudah sampai sejauh mana. Karena kalau dibandingkan dengan koalisi yang lain kan lebih segan saya bilang, kan lebih selangkah lebih maju, karena pertama koalisinya sudah berdiri, tetapi sekbernya kan belum ada, tidak seperti Gerindra dan PKB. Kemudian kalau koalisi yang lain capresnya sudah muncul. Di koalisi Kebangkitan Indonesia Raya ada Prabowo, di koalisi Perubahan ada Anies Baswedan ya. Sementara kalau kita lihat di media itu dinamika di KIB ini bukan liar lah bahasanya, apa namanya, kemarin ketemu Ketum Erlangga dengan KIB, kemudian Erick Thohir juga ikut dengan PAN ketika di Medan, terus juga P3 2 minggu sebelumnya isunya Sandiaga Uno merapat. Nah, kira-kira menurut pandangan abang yang ada di sini, khususnya ini kita tanya dulu nih Bang Ilham. Ini bukan karena persoalan jumlah kursi makanya duluan ya, ini karena kebetulan dekat. Berat badan juga. Ya. Bagaimana pandangan abang melihat dinamika KIB di Jakarta yang seperti itu sebagai elit KIB di Sumatera Utara? Baik, makasih. Saya masih melihat ini hal normal dalam politik. Politik itu dinamis, apa saja bisa terjadi, dan kemungkinan itu akan dampaknya nanti akhir-akhir nanti pencalonan itu baru muncul. Itu biasa itu. Tapi jelas Golkar punya patron sendiri. Golkar lah pengusung koalisi Indonesia Bersatu sehingga disatukan. Golkar juga punya calon presiden tersendiri sudah, hasil Munas dan hasil Rapimnas. Ya itu yang jadi pertanyaan itu, Bang. Golkar punya capres Erlangga dan itu hasil Munas ya, dan yang bisa membatalkan itu Munas. PAN juga punya capres walaupun banyak ya opsinya ya, dan wapresnya juga opsinya. Begitu juga P3. Apakah keterlambatan membuat sekber dan juga penentuan capres ini karena dinamika tarik menariknya tinggi? Gimana ini Bung Hendra ini? Jadi ini Bang Ispera. Sebenarnya kan KIB ini berdiri kan dalam rangka menyatukan gagasan-gagasan besar partai politik kita. Walaupun diinisiasi awalnya oleh Partai Golkar, kemudian berkembang dalam diskusi-diskusi ketua umum partai kami, sehingga pertama yang didiskusikan adalah gagasan-gagasan besar tentang Indonesia ke depan. Jadi belum bicara tentang figur. Jadi koalisi ini dibangun untuk memberikan gagasan apa yang akan dilakukan, orientasi kemana Indonesia diarahkan.
Nah, salah satunya gagasan-gagasan yang disampaikan oleh para ketua umum kami itu adalah tentang ya tadi itu perbaikan ekonomi kita, kemudian konsentrasi bagaimana ekonomi bangsa ini bisa bertahan, bisa muncul lagi sebagai kekuatan di Asia. Itu adalah konsep-konsep atau gagasan-gagasan. Memang disepakati oleh pimpinan partai kami bahwa seluruh partai boleh hari ini membuat mekanisme di internal partainya sendiri. Golkar dengan Rakernas, kemudian PAN juga kemarin dengan Rakernas kita sudah mengusulkan tentunya di internal partai kita tetap menjagokan masing-masingnya adalah ketua umum partai kita sebagai calon presiden. Kalau di PAN yang diputuskan di Rakernas itu siapa capres? Dan Capres, siapa kalau, cawapres? kalau di internal kemarin Rakernas terakhir itu adalah internal kita pasti ketua umum. Oh, itu sudah diputuskan Ya, ya? kemudian dari dari koalisi tentunya kita memasukkan juga nama Pak Erlangga sebagai KIB ya. Oh, ketua masuk ya? Masuk di Radar Depan, kemudian juga ketua P3 ini tetap 3 Ganjar masuk? masuk. Jadi ada 9 nama, tetapi ada klasternya. Klaster misalnya klaster koalisi. Ketiga ketua umum koalisi ini menjadi calon presiden yang dimasukkan dalam keputusan Rakernas PAN. Kemudian beberapa tokoh-tokoh di luar itu termasuk Ganjar, termasuk Anies, dan beberapa tokoh termasuk Ridwan Kamil dan juga Erick Thohir menjadi bagian dari keputusan Rakernas PAN. Oke. Kalau P3 itu kemarin Sandiaga Uno merapat, itu apakah dalam publik melihat apakah ini dalam rangka agar P3 mengendorse Anies gitu loh, sehingga memang Sandiaga Uno, dan kemarin sudah selesai lah. Ada juga opini di masyarakat pergantian suksesi ketua PLT itu karena ada kecenderungan ketua yang lama mengarah ke Anies. Nah, kalau P3 sendiri gimana, Ketua? Ya, P3 sendiri sampai saat ini belum ada memutuskan siapa calon presiden, tapi sudah banyak tokoh-tokoh yang merapat, salah satunya mungkin Sandiaga Uno, Erick Thohir, banyak tokoh termasuk ya mungkin di KIB sendiri yang dibuat sebagai perahu ya yang sudah memenuhi 20% persyaratan capres itu. Ya, Pak Erlangga sudah menyatakan ya dalam Munas Golkar itu jadi calon presiden. Artinya P3 itu sangat terbuka. Tapi berdasarkan keputusan-keputusan diambil oleh KIB, jadi tidak maju sendiri. Nah, sekarang kalau Sandiaga itu merapat ya wajar, semua yang merapat, Erick Thohir juga, Pak Ridwan Kamil juga datang. Ya semuanya sudah merapat. Cuman keputusan nanti ada di kebersamaan di KIB, itu yang saya dengar dari ketua umum kita. Jadi tidak mengambil keputusan Tapi sendiri. menarik ini P3, kalau Golkar jelas ketua umum maju, walaupun ada opsi lain kan. PAN juga ketua umum maju, ada opsi lain, ada Erick Thohir dan semuanya. Ini Golkar mau ngambil opsi. Hah? Golkar Tunggal ya, tunggal. Wahidun gitu loh. Wahidun. Kalau P3 kenapa tidak mencalonkan ketua umum atau kader P3? Apa pertimbangannya? Ya sebenarnya bukan tidak mencalonkan. Kita kita porsi kita kan yang terkecil hari ini ya. Bungsu. Bungsu. Ya, Pak Mardiono sebagai PLT, dia posisi sekarang masih PLT ketua umum ya, karena menggantikan Pak Soeharto. Kemudian tokoh-tokoh yang hari ini muncul itu adalah punya punya gawean yang luar biasa. Banyak tokoh yang artinya P3 itu ya kalau di Pinang ada yang mendukung apakah KIB atau segala macam yang bisa, ya P3 juga siap. Cuma hari ini adalah dalam konteks pembicaraan koalisi, jadi tidak boleh keluar dari situ. Nah, kalau ada nama calon-calon lain di luar yang tadi saya sebutkan, ada juga Pak Ganjar yang juga sering, malah kalau Pak Mardiono sering menyebut nama Pak Ganjar, ya kan? Nah itu dia. Bukan hanya P3, tapi itu juga, semua partai sering nyebut nama Pak Ganjar sih. Kan? Tapi itu bukan juga sebagai keputusan partai gitu ya. Nah, itu tetap nantinya akan diputuskan dalam Mukernas. Iya. Menarik tadi yang Bung bilang, Bung Japar sering menyebut nama Pak Ganjar. Opini yang terbangun sebelumnya dari, gak usahlah saya tuding pengamat, saya secara pribadi ngelihat memang ini KIB ini sebenarnya disiapkan untuk Ganjar. Persoalan cawapresnya ini yang tarik menarik ya kan. Itu gimana Bang Ilham melihat ini? Ya itu hak dari para partai. Jelas tadi apa yang disampaikan Pak Hendra bahwa KIB itu awalnya itu kan ada beberapa item untuk membangun di Indonesia ini. Gagasan-gagasan. Kalau untuk masalah calon presiden, siapa saja boleh mencalonkan atau dicalonkan selama partainya cukup untuk parliamentary threshold. Tapi Golkar punya bicara sendiri
bahwa Pak Erlangga Hartarto itu diusung hasil Munas dan Rapimnas itu mutlak. Perkara koalisi tentu kan masih banyak. Ya. Macam ini kan masih ada katanya mau masuk lagi ya. Ada, jadi nambah. koalisi kan Ya. banyak. Ada tambahan. Jadi politik ini dibangun dari kompromi. Dari kompromi. Segmen apa yang harus kita lakukan? Atau sudah kompromi dulu nih, baru ini yang lainnya gimmick, enggak seperti itu. Kalau saya lihat dinamika sekarang di Indonesia sangat luar biasa. Tahu, Tapi Hendra. harus kita bicarakan juga dulu bagaimana sesungguhnya perkembangan ekonomi di Indonesia. Tapi ini kan gawean politik kan sangat luar biasa isunya. Sampai di mana-mana kalau ada tokoh yang hadir, di mana saja di Indonesia ini sudah menjadi bahagian yang dibicarakan. Sehingga mungkin segmen-segmen lain yang harusnya dibicarakan secara serius itu ya dianggap hal biasa. Yang serius itu menjadi calon presiden. Oh, iya. Oke, ini ke Bung Hendra ini. Kalau ke Golkar tadi jelas ya, sampai sekarang menurut informasi dari Bang Ilham ini pasti representatif sekjen Pasti. Golkar kan. Datuk Pasti pula kemarin sudah ada bocorannya, udah pas lah itu kan. Yang di tingkat PAN sendiri sini kan agak lebih cair saya lihat, melihat capres dan cawapres, walaupun misalnya ketua umum sudah diputuskan dalam rakernas, tetapi dia bukan opsi satu-satunya gitu kan. Artinya ada alternatif disediakan panggung oleh PAN untuk maju melalui KIB lewat PAN. Di akar rumput sendiri atau di tingkat elit itu ada fenomena menarik ini, Pak Erick Thohir ini kan diterima oleh P3, oleh Golkar juga. Golkar di Sumatera Utara belum ada menerima. Bukan, maksud saya bukan di Sumatera Utara. Pak Erick ini kan agak lebih, misalnya kemarin lewat PAN, dia juga punya hubungan bagus dengan P3, dengan Golkar juga ketemu, bahkan di NU sekarang malah jadi leading waktu acara Harlah 1 NU itu kan. Sekarang ini orang susah membedakan ketua umum NU itu Erik atau Gus Yakut, Gus Yahya. Sekarang bingung orang karena dia, kan seperti itu kan. Kalau di PAN sendiri, di akar rumput lah ini ya, kira-kira posisi Pak Erik ini seperti apa yang dari pembicaraan? Ya, pertama sebelum kita ke situ, Bang, bahwa memang di PAN ini kan latar belakangnya tuh sangat banyak sekali ya. Basis konstituen kita tuh sangat terbuka memang. Makanya ketika kita Rakernas kemarin muncul nama-nama tadi itu semua ada dasarnya. Misalnya nama Ganjar Pranowo itu muncul memang karena memang sebagian besar daerah kita itu mengusulkan nama-nama seperti itu, nama Pak Ganjar. Ada juga nama misalnya nama Pak Anies itu kan dimunculkan. Tapi kalau untuk nama pimpinan partai sudah mutlak itu disampaikan langsung oleh semua kader partai kita di semua provinsi. Nah, dasar inilah yang membuat dinamika yang ada di internal partai. Tapi yang menarik adalah itu kan untuk calon presiden. Khusus Pak Erik, kami melihat bahwa Pak Erik ini hampir yang saya ikuti Rakernas kemarin itu tidak ada persoalan yang terlalu fatal bagi kader-kader kita dimanapun. Misalnya Medan basis PAN itu mungkin lebih cenderung kepada untuk presiden, misalnya cenderung ke salah satu calon kan. Tapi ketika Pak Erik masuk kemarin kita coba test case, ternyata tidak ada penolakan dan juga welcome-nya juga cukup baik di tengah masyarakat. Ini bukti bahwa Pak Erik ini bisa menjadi figur alternatif bagi PAN tentunya. Dan inilah sebenarnya yang sedang dirumuskan oleh pimpinan partai kita di Jakarta sana. Sudah dikomunikasikan sama Golkar juga mungkin ya? Saya pikir belum ya kalau itu ya. Tapi yang tadi itu, misal nih, saya kasih contoh nih Bang Esok. Misalnya kita di Jawa Tengah itu kader partai kita itu tegas nyatakan dalam raker wilayah itu dukung Ganjar Pranowo. Nusa Tenggara Timur kemarin tuh langsung viral juga mendukung Ganjar Pranowo. Tapi ketika Pak Erik dibawa ke sana itu nggak ditolak, gitu. Artinya di akar rumput atau di elit PAN di Sumatera Utara, mungkin juga kecenderungannya di Sumatera itu posisi Erik itu lebih diterima ya? Ya kalau kita Sumatera Utara melihat satu, Pak Erik ini kan punya chemistry dengan Sumatera ya, karena dia anak Sumatera yang mungkin
ya nggak banyak anak Sumatera mulai dari Aceh sampai Lampung yang punya prestasi bukan hanya tingkat nasional bahkan internasional, pernah jadi pemilik klub internasional gitu kan, Inter Milan segala macam. Itu bukti bahwa banyak anak-anak muda Sumatera yang juga pantas untuk menjadi salah satu tokoh alternatif kita untuk pemimpin masa depan di negeri ini gitu. Mungkin Pak Erik menjadi salah satu contoh gitu bagi orang-orang yang ada di Sumatera. Nggak banyak orang Sumatera yang bisa menjadi tokoh di tingkat nasional sana gitu. Kalau Bung Japar dari P3 melihat nggak ini representatif Islam Erik ini, artinya kombinasi misalnya apakah nanti Erlangga Erik gitu loh kan, atau nanti nggak saya sebut nggak enak Julnas Erik gitu kan, atau juga Pak Mardianto Erik gitu loh biar agak Ya kalau P3 hari ini semua tokoh yang muncul hari ini adalah mereka-mereka yang memang sudah representasi Islam. Ya, tidak ada yang memang yang anti-Islam di situ. Nah, termasuk ya kalau Pak Erik itu termasuk, apalagi dia ketua ekonomi syariah, ya kan, masyarakat ekonomi syariah, Islam jelas, apalagi ketua panitia satu abad NU jelas, keislamannya sudah jelas, kepedulian terhadap umat Islam itu jelas. Nah, termasuk mungkin ya Sandiaga Uno juga yang coba merapat ke P3, sesungguhnya bukan merapat, bukan mau masuk P3, dia membangun komunikasi yang dekat. Di beberapa daerah dia didukung oleh DP. Tapi sempat ditegur mungkin Prabowo lalu balik lagi tuh. Kita nggak tahu pembicaraan tegur atau tidak, ya kan? Tapi yang jelas ya karena beliau P3 ini sangat terbuka, ya terbuka dalam membangun kebersamaan terutama ya, kita tidak ada batasan ya. Ya kecuali memang yang melanggar syariah itu mungkin ada batasan. Tapi kalau tokoh-tokoh yang kita lihat sekarang ini semuanya adalah mereka-mereka yang mumpuni untuk membangun visi-visi keumatan itu, ya gitu. Kalau Golkar nggak usah, saya sudah tahu masalah. Tapi kalau kena tegur Bang, gampang obatnya. Dipilih. Kalau Golkar, aku yang jawab. Kecenderungannya pasti ke Bung Erik karena ketua Golkar Sumut kan Sem. Nah, kira cantik gitu. Itu harus kita pisahkan. Oh iya. Pak Ejek itu orangnya sangat terbuka, sangat welcome. Ketika hubungan silaturahmi, siapa saja dia terima. Tapi ketika hubungan politik, dia harus punya sikap sendiri. Nah itu sering disampaikan ketua. Saya tidak mau karena perbedaan politik silaturahmi terputus. Dia itu selalu sampaikan. Apalagi ada persamaan politik kan, nggak mungkin terputus silaturahmi kan? Bisa kemungkinan. Persamaan politik bisa memutus hubungan silaturahmi. Dengan catatan mungkin itu ego ya kan. Tapi kalau Pak Musara Jeksa itu selalu berpesan, jangan gara-gara politik hubungan silaturahmi itu putus. Itu yang selalu itu pesannya kemana kira-kira itu? Ke semua. Bukan ada satu orang. Tidak, ke semua. Kami selalu disampaikan oleh beliau bahwa silaturahmi itu harus tetap dijaga. Tanpa silaturahmi, politik bagaimanapun indahnya itu bubar. Iya betul. Politik itu seni bergaul. Itu seni bergaul. Jadi gini, Bang, ini sebelum Abang, apakah ada salah satu kesepakatan programatik di koalisi ini di tingkat nasional itu akan diturunkan juga di tingkat daerah, misalnya dalam bentuk pilkada? Apakah ini nanti dalam pilkada gubernur atau kota ini tetap ini paket koalisinya ini ada MOU-nya nggak itu loh? Artinya nanti abang juga ini kan mana tahu kata sebelum Bang Ilham, Bang Bagus yang ketua dulu Bang. Iya. Biar di pabrik juga tahu kalau sudah ini berarti besok kalau ada sinyal ke si A, berarti nggak usah lagi dilihat kok udah ke situ lah itu kan gitu kan. Ya, koalisi ini kan dibangun dalam dasarnya kesepahaman membangun Indonesia. Kemudian mencoba untuk memperbesar jangkauan KIB itu di semua daerah. Bahkan sudah dibangun ada deklarasi di beberapa daerah, di Surabaya, di Sulawesi, kemarin di Jakarta ya awalnya ya.
Dan di Jakarta itu tuan rumahnya Golkar, di Surabaya itu tuan rumahnya PAN, di Sulawesi itu tuan rumahnya P3. Nah itu akan terus bergilir di semua daerah. Nah mungkin menunggu waktu, karena apa? Ada yang ditunggu. Artinya kesepakatan koalisi itu juga turun ke bawah nanti di pilkada kan? Iya. Karena dulu kan waktu koalisi Jokowi di nasional solid, tapi di bawah kan tergantung popularitas juga beda-beda. Yang awalnya Nasdem capresnya ini, pilgubnya ini, Golkar ini, kan gitu. Apakah fenomena itu menurut, ini kan kita harapannya ya itu harapannya ini, tapi praktek politiknya ke depan, objektifnya menurut ketua, selain ada MOU, apakah ini mungkin juga terjadi nanti ke depan di 2024? Ya itu sampai KIB ini bukan hanya tingkat nasional ya, ini juga sampai ke tingkat daerah. Ya kerja-kerja politiknya termasuk pemenangan nanti. Ya, nah komitmen itu akan dibangun. Kemarin kita juga di berarti kantor, belum ya? Masih akan ya? Belum, masih akan. Kemarin kita di kantor Golkar sudah menyampaikan itu di media bahwa KIB ini akan berupaya membangun koalisi sampai ke tingkat desa. Ya, itu salah satu menjadi kekuatan kita nanti untuk memperjuangkan Pilpres, salah satunya tentunya. Yang kedua adalah bagaimana supaya mengawal masyarakat ini secara bersama-sama. Jadi P3, Golkar, dan PAN itu bersama-sama mengawal umat ini, termasuk dalam perjuangan pemenangan Pilpres atau dan Pilkada. Nantinya sampai mungkin ya Pileg yang diawali dengan Pileg, itu jadi kebersamaan. Nah, kenapa? Ya situasi kita misal partai ini tidak semuanya memenuhi 20%. Kita P3 terus terang kita adalah yang terkecil, kemudian PAN juga dan Golkar. Tidak bisa masing-masing menjadikan egonya sendiri walaupun berbeda kursi ya, tapi tetap dibangun kebersamaan. Ya itu yang penting sebenarnya. Kalau Ustadz tuh sejuk gitu ya kan. Sejuk. Sekarang dari tapi gini, ini kan dialog santai kan. Yang jelas jangan menjual diri. Masuk ke P3, inilah satu-satu partai yang masuk ke PAN beda, masuk mari. Itu jual diri. Ada yang gitu ya Bang ya? Ada. Jual diri nggak boleh. Seharusnya kalau benar-benar itu karasu tapi kecekan. Seharusnya kan kalau berpolitik kan ditawar loh. Gitu. Ini menjual diri. Udah kampanye Bang. Nggak boleh. Oke. Itu tadi yang dari Bung Jafar ya, dari P3 tentang komitmen itu apakah diturunkan di tingkat daerah atau konkretnya langsung apakah di sana koalisi capres, di sini juga koalisi pilgub. Kalau dari PAN sendiri, yang pertama itu apakah memang sudah ada MOU atau kalau belum berarti analisanya Bung Hendra seperti apa nanti? Sebenarnya sebelum ke Abang nanti Bang ya. Abang leading sektor memang harus terakhir. Nah, karena tugas Abang mengedit nanti nih. Iya. Memang kan Bang pertama koalisi ini kan tadi itu ya gagasan buat kebangsaan ya. Makanya ide besarnya kan yang kami tahu ya, yang disampaikan oleh pimpinan partai kami ketika kami rakernas dan sebagai rapat-rapat dengan pimpinan partai, bahwa koalisi ini akan diturunkan ke bawah, dan itu terbukti dengan bertemunya kami, bersilaturahim, saling berkunjung, kemudian beberapa agenda kita selalu saling mengundang. Tidak ada partai lain yang kita undang. Misal PAN kemarin acara terakhir cukup mengundang koalisi ini aja, nggak ada ngundang partai lain gitu. Ya, jadi itu menjadi semacam protokoler bagi koalisi ini, mulai dari atas hingga tingkat bawah. Setiap agenda partai kita harus bersama-sama dengan itu membangun silaturahmi. Ya, kalau sudah terbangun silaturahmi, mungkin ya pasca pemilu, pasca pilpres mungkin akan semakin kuat dia. Jadi chemistry-nya sudah terbangun. Dan memang sudah diarahkan juga oleh pimpinan partai, koalisi ini harus bertahan gitu. Karena bagaimana mencapai gagasan tadi, ide besar kan di nasional itu KIB kita. Untuk mencapai gagasan kebangsaan. Oke, tadi menarik sebelum koalisi ini harus bertahan. Itu yang menarik, itu dinamikanya sekarang ini kan Golkar, Nasdem datang. Lalu ada diskusi dan baru 1 hari yang lewat PKS. Caimin datang ketemu ketum Golkar. Iya kan? Ini menurut PAN apakah dinamika ini solid nggak ini atau ya? Sebelum kesana, atau ada dan tadi belum terjawab apakah ini berlanjut sampai pilkada, kan itu tadi. Oke, iya coba. supaya dia apa, runut dia. Supaya runut. Ya kan dari tadi gagasan awal pimpinan partai kita untuk tentang bangsa ini. Ya, nanti ketika semua konsep ini sudah ada, kemudian nanti dicarilah siapa nakoda terbaik untuk memimpin negeri ini. Kemudian kan pilpres kita di Februari. Ya. Kemudian
insya Allah kita menang misalnya dalam pemilu presiden. Kemudian siapa yang bisa mengimplementasikan itu di tingkat provinsi dengan kabupaten kota? Gitu. Insya Allah itu kita ini berharap inilah deh ya. Iyalah, kita tambah yang lain juga akan bergabung bersama kita. Kan udah datang tuh, Nasdem udah datang. Iya, Ya betul. kan, PKS juga sudah datang ke Golkar, itu bukti mereka akan bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu. Oh, bukan dengan Golkar. Ya mungkin bergabung Bagian kan, dari situ bagian ya. dari situ. Kan Golkar sebagai apa kita. Tapi yang tadi saya bilang, Bang, kenapa apakah ini mungkin sampai pilkada? Mungkin gitu dia. Karena pertama chemistry-nya dibangun terus pimpinan Mungkin itu maksud saya ada, biar dia tidak berandai, ada kimiawi politik sehingga ini ya mungkin Bang, karena kimiawinya sekarang ini kan begitu. Justru kita melihat kemungkinan ini solid atau tidak, ya publik atau apalah pegiat politik atau pegiat demokrasi atau di stakeholder terkait itu kan melihat dinamikanya ini yang cukup bergerak atau memang penugasan ini kan. Yang agak adem ini kan P3, wait and see, nunggu kan. Kalau untuk untuk membangun koalisi menarik, atau kita nggak tahu ini KIB Golkar ketemu Nasdem dan apa kemarin PKB, apakah ini di dalam ada beberapa kompromi politik yang belum, sehingga opsinya ini tetap dijaga tapi mencari, tapi itu sah secara apanya kan. Tetapi kan kita melihat ada pertanyaan nih, begitu sering kali ketemu berarti ada sesuatu ini di KIB yang belum selesai. Nah, itu. ya Nanti kalau yang kami lihat sampai terakhir bahwa koalisi ini masih utuh, masih kuat, malah akan ada beberapa partai lain yang akan bergabung di koalisi ini. Kalau memang ada misalnya partai-partai yang saling berkunjung, itu ya biasa saja, membangun komunikasi politik, mencari persamaan-persamaan, ya mungkin bisa saling mempengaruhi, ada apa namanya negosiasi-negosiasi politik untuk mencari persamaan-persamaan itu bisa aja terjadi. Tetapi sampai hari ini yang kami dapatkan informasi dari pimpinan partai bahwa koalisi ini masih satu, sesuai dengan namanya, Koalisi Indonesia Bersatu, tetap satu, ya. Kemudian agenda tetap sama gitu, belum ada perubahan agenda, malah kemungkinan akan semakin besar dengan masuknya beberapa partai lain yang akan bergabung di Koalisi Indonesia Bersatu. ada bocoran siapa itu? Kemarin kan udah masuk media itu, Bang. Inisial lah pokoknya ini. Jadi kalau tadi kan Abang sempat sebut sekber gitu, kenapa kita nggak ada sekber? Karena memang setahu kami pimpinan pusat itu saling berdiskusi, saling berkunjung, juga ada tempat mereka tersendiri berdiskusi menyangkut apa konsep-konsep besar tentang negara ini, dari sisi ekonomi seperti disampaikan, dari sisi sosial, sisi politik, itu semua dirangkum menjadi salah satu pokok-pokok pikiran besar yang akan disampaikan oleh Koalisi Indonesia Bersatu. Itu yang sedang disusun oleh pimpinan kita. Makanya sampai hari ini kita belum bicara siapa capresnya, masih cerita kriteria siapa yang bisa membawa nakhoda dari semua gagasan-gagasan itu. Ya, itu dia. Yang pasti, yang paling bisa adalah ya pasti yang merumuskan itu. Yang merumuskan itu siapa? Ya Golkar, ya PAN, ya P3 yang merumuskan itu. Artinya kalau diputuskan capres dan bukan Pak Erlangga, berarti Pak Erlangga dianggap tidak mampu merumuskan, melaksanakan. Bukan seperti itu. Bukan, tadi kan saya bilang, yang pasti yang akan mampu itu adalah yang merumuskan. Sama macam kita yang mengonsep, pasti kita yang pasti menguasai konsep itu. Tetapi ada realita politik. Misal dari sisi elektabilitas, dari sisi itu membuat rangkaian selanjutnya gitu.